Ya. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IMBT akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Akad Pembiayaan Ijarah Mutahiyah Bitamlik IMBT pada mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis Syariah. Next. Kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama Gaid Sahana, yang kedua Nadia Widiani, yang ketiga Asfitri Aulia, yang keempat Abdurrahman, yang kelima Aldira Natasha, yang keenam Hero Rialdi, yang ketujuh Farhan Kamil, dan yang kedelapan Muhammad Zulfikri. Next. Yang pertama, unsur struktur kontrak sesuai dengan prinsip syariah akan dipresentasikan oleh Saudara Farhan Kamil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, unsur struktur kontrak sesuai dengan prinsip syariah. Ini ada yang pertama ada prinsip al-hurriyah atau kebebasan. Di sini keterangannya implementasi prinsip ini tidak begitu diperhatikan di dalam kontrak ini. Yang kedua ada prinsip al-musawwamah atau persamaan atau kesetaraan. Di sini keterangannya prinsip persamaan atau kesetaraan diterapkan dalam kontrak ini, di mana pada beberapa ketentuannya kedua belah pihak diminta untuk musyawarah untuk mufakat dalam menentukan addendum dan dalam penyelesaian sengketa. Yang ketiga ada prinsip al-adalah atau keadilan. Keterangannya yaitu prinsip keadilan yang diterapkan kurang begitu terlihat karena tidak adanya klausul yang mengkhususkan hak dan kewajiban, serta dapat dilihat dari klausul apabila risiko yang timbul bagaimanapun sebabnya maupun akibat dari force measure tetap ditanggung oleh pihak kedua. Selanjutnya yang keempat yaitu ada prinsip ar-ridha atau kerelaan. Di sini keterangannya tidak ada keterangan yang dituliskan bahwasanya dalam kontrak ini kedua belah pihak saling ridho dalam menyepakati perjanjian. Yang terakhir ada prinsip al-kitabah atau tertulis. Di sini keterangannya tertuang dalam akad ini memang dibuat secara tertulis. Ya, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zul. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu yang B itu kesesuaian dari analisis kontrak IMBT ini dengan prinsip perjanjian nasional. Yang pertama itu dari kesesuaian yang pertama itu bukan prinsip tapi asas kepercayaan. Dalam asas kepercayaan ini berlaku untuk semua perjanjian. Tetapi dalam hal ini akad IMBT-nya para pihak saling percaya, di mana para pihak yang satu mempercayakan barangnya untuk disewa dan pihak kedua harus dapat dipercaya untuk menggunakan barang sewaan. Kemudian asas kedua itu asas persamaan hukum. Asas ini tertuang dalam klausul penyelesaian perselisihan bahwa kedua belah pihak mengkhususkan hak dan kewajiban serta dapat dilihat dari klausul bagaimanapun sebabnya maupun akibat dari force majeure tetap ditanggung oleh pihak kedua. Kemudian yang keempat itu asas kepastian hukum. Di asas ini terdapat dalam klausul penyelesaian perselisihan, di mana penyelesaian perselisihan ini dan apabila tidak juga terselesaikan, maka dilakukan dengan cara arbitrase. Kemudian yang kelima itu asas moral. Asas ini dapat dilihat dari saling melibatkannya kedua belah pihak untuk bermusyawarah. Artinya, kedua belah pihak ini memiliki etikat baik dan moral yang baik.
Selanjutnya itu asas kepatutan. Di asas ini sudah cukup berprinsip. Hanya saja dalam asas ini masih ada klausul yang menyimpang yang terdapat di dalam bagian perlindungan konsumen. Kemudian asas kebiasaan tidak begitu diterapkan dalam akad ini. Terus yang terakhir itu asas perlindungan juga tidak terlalu diperhatikan di akad ini. Selanjutnya struktur akta kontrak yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas mengenai hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai struktur akta kontrak. Nah, untuk yang pertama ini ada awal akta. Awal akta ini ada 4 poin. Yang pertama, judul akta. Judul akta ini adalah akad ijarah mutahiyyah bitamlik dan itu sudah sesuai. Untuk poin yang kedua itu ada nomor akta. Nah, di dalam kontrak ini memuat nomor akta dan keterangannya pun sudah sesuai. Kemudian poin yang ketiga itu ada jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Dalam kontrak ini mencantumkan hari, tanggal, bulan, dan tahun, hanya saja tidak mencantumkan kapan, waktu, atau jam pelaksanaan dibuatnya dan ditandatanganinya kontrak tersebut. Untuk keterangannya itu belum sesuai. Kemudian poin yang keempat itu ada nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Nah, dalam kontrak ini tidak ditemukan nama lengkap dan kedudukan notaris, keterangannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 38. Seharusnya terdapat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Nah, apabila mencantumkan atau dibuat di hadapan notaris, maka akta akan menjadi akta otentik. Kemudian yang kedua, kok bisa? Bentar ya, bentar. Nge-lag loh. Sumpah ini nge-lag kenapa dah? Please bantu gue. Yang di bawah, pencetin bawah, nggak bisa. Atau nggak usah slide share, manual aja. Maaf, Fit, mic-nya. Oh ya, kemudian ada badan akta. Struktur kontrak yang pertama, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal, para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili. Dalam kontrak ini terdapat nama lengkap, alamat, tempat tinggal, dan nomor KTP pihak pertama, dan nama lengkap, alamat tempat tinggal, nomor KTP, dan pekerjaan pihak kedua. Dan keterangannya itu belum begitu sesuai karena masih ada identitas yang belum tercantum seperti pekerjaan pihak pertama, kewarganegaraan, dan tanggal lahir. Nah, dalam kontrak ini tidak ada yang mewakili, artinya kontrak ini disepakati langsung oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian poin yang kedua mengenai badan akta itu ada keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. Nah, terdapat di dalam kontrak yang menyebutkan bahwa terdapat pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama sebagai pemilik barang modal dan pihak kedua sebagai pihak yang mengajukan permohonan kepada pihak pertama untuk menyewa manfaat atau guna usaha dengan hak opsi pada akhir masa sewa atau ijarah mutahiyyah bitamlik. Keterangannya sudah sesuai dalam kontrak ini. Kemudian poin yang ketiga yaitu isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Dalam kontrak ini dijelaskan dengan menyebutkan para pihak lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa pihak kedua telah mengajukan permohonan kepada pihak pertama untuk menyewa manfaat atau guna usaha dengan hak opsi pada akhir masa sewa atau ijarah mutahiyyah bitamlik atas barang modal dengan menggunakan akad hibah.
Nah, untuk keterangannya itu sudah sesuai. Kemudian poin keempat mengenai badan akta itu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Dalam kontrak ini tidak dijelaskan dan keterangannya tidak sesuai. Saksi pun juga penting karena seharusnya dicantumkan identitas tiap-tiap saksi demi keabsahan kontrak. Kemudian poin akhir atau penutup akta. Yang pertama ada uraian tentang pembacaan akta. Dijelaskan di dalam kontrak ini dengan disebutkan pada pasal 15 ayat 1 bahwa pihak kedua telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan atau dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini. Sehingga oleh karena itu pihak kedua memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah pihak kedua menandatangani surat perjanjian ini. Keterangan dalam kontrak ini sudah sesuai. Kemudian poin yang kedua itu uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada. Terdapat di dalam kontrak di bagian akhir kontrak. Nah, disebutkan sebagai berikut. Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dalam 2 rangkap yang masing-masing disimpan oleh kedua belah pihak dan masing-masing berlaku sebagai aslinya. Untuk keterangannya ini belum sepenuhnya sesuai karena tidak dijelaskan di mana tempat penandatanganan kontrak tersebut. Kemudian poin yang ketiga yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Tidak dijelaskan dalam kontrak ini karena identitas saksi pun tidak dicantumkan dan keterangan di kontrak ini tidak sesuai. Kemudian poin yang keempat itu ada uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. Terdapat klausul yang menerangkan bahwa apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka pihak kedua dan pihak pertama akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu adendum. Nah, hal ini terdapat dalam pasal 15 ayat 2 dan keterangan dalam kontrak ini sudah sesuai. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Langlang. Waktu dan tempat dipersilakan. Saudara Langlang. Baik, ya. Selanjutnya struktur akad syariah, pembukaan, tulisan Bismillahirrahmanirrahim dan terjemahannya. Terdapat tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan Arab tanpa terjemahan. Seharusnya menggunakan terjemahan. Kedua, ayat Al-Quran atau hadis serta terjemahannya. Terdapat ayat Al-Quran dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Shad surat Quran ke-38 ayat 24 sudah sesuai. Ketiga, judul. Terdapat judul akad yang ditulis sesuai dengan isi kesepakatan dan ditulis dengan huruf kapital serta diletakkan di bagian tengah akad pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik sudah sesuai. Keempat, kepala akad terdiri atas judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya akta, serta nama lengkap dan kedudukan notaris. Terdapat judul akta, nomor akta, hari, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya akta. Belum sepenuhnya sesuai. Tidak ditemukan jam pelaksanaan pembuatan akta dan nama lengkap dan kedudukan notaris. Next. Selanjutnya, komparisi. Tertulis identitas para pihak
yang membuat akad atau yang berkepentingan langsung di dalam akad tersebut, yaitu identitas pihak pertama sebagai pemilik barang modal dan identitas pihak kedua sebagai pihak yang mengajukan sewa dengan hak opsi. Sudah sesuai. Kemudian dasar diadakan akad, premis. Pernyataan bahwa kontrak tersebut dibuat atas dasar yang halal, serta sebab dibuatnya kontrak yang bersangkutan. Pada pembukaan kontrak dijelaskan maksud dan tujuan dibuatkannya kontrak. Sudah sesuai. Dan terakhir, dasar hukum. Diambil dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad, yaitu fatwa MUI. Selain itu, diambil juga dari perundang-undangan yang terkait di Indonesia. Tidak tertulis dasar hukum, baik yang diambil dari Al-Quran, hadis, maupun fatwa. Tidak ada dasar hukum yang ditulis dalam pembukaan pada akad ini. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nadia. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada bagian isi atau materi. Yang pertama, ada klausul definisi. Dalam klausul definisi, terdapat kata atau kalimat yang akan diatur dan dituangkan dalam kontrak. Diberikan batasan arti atau maknanya agar tidak menimbulkan salah pengertian dan salah penafsiran serta agar para pihak jelas dan paham akan maksudnya. Di dalam kontrak ini, klausul definisi dimuat dalam pasal 1 klausul definisi dengan penjelasan lengkap mengenai pengertian akad ijarah mutahiyah bitamlik, ujroh, dan hari kerja agar tidak menimbulkan salah pengertian dan salah penafsiran serta agar para pihak jelas dan paham maksudnya. Kemudian keterangannya sudah sesuai. Klausul definisi penting dicantumkan dengan tujuan menyamakan persepsi dalam pemaknaan di dalam kontrak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hanya saja, dalam klausul definisi pada poin 3 terdapat suatu pengungkapan yang sulit dimengerti. Kemudian yang kedua ada klausul objek akad. Dalam klausul objek akad menyebutkannya secara jelas dan lengkap tentang jenis dan spesifikasi barangnya, jumlahnya, letaknya, serta bukti yang mendasari hak kepemilikan atas barang tersebut. Dalam kontrak ijarah mutahiyah bitamlik ini pada pasal 2 disebutkan objek akad, namun tidak disebutkan dengan detail spesifikasinya. Dalam pasal 2 hanya menyebutkan objek sewa mustajir, ialah mesin percetakan saja tanpa menjelaskan spesifikasi lainnya seperti nomor mesin, tipe, dan lain sebagainya. Jadi dalam keterangan kontrak tersebut belum sepenuhnya sesuai. Next. Kemudian yang ketiga ada klausul hak dan kewajiban. Di dalam kontrak IMBT ini tidak dicantumkan secara khusus dalam satu pasal, melainkan termuat di dalam beberapa pasal, diantaranya pada pasal 3 mengenai kewajiban pihak 1 menyerahkan barang modal, pasal 4 mengenai kewajiban pihak 1 atau LKS untuk memberikan manfaat guna usaha kepada pihak 2, dan kewajiban pihak 2 untuk memberikan biaya sewa kepada pihak pertama. Pada pasal 5 ayat 1 dan 3 mengenai kewajiban pihak 2 menanggung dan membayar seluruh biaya, asuransi, dan biaya-biaya lain untuk pelaksanaan perjanjian ini. Pada pasal 6 ayat 1 dan 2 mengenai denda, dan pasal 7 tentang peralatan dan pengawasan. Serta pasal 8 tentang kewajiban pemeliharaan, kemudian pasal 9 mengenai resiko, pasal 12 tentang berakhirnya akad ijarah, dan pasal 13 tentang pengawasan dan pemeriksaan. Keterangannya dalam kontrak ijarah mutahiyah bitamlik ini belum sepenuhnya sesuai. Kemudian yang keempat ada klausul sanksi. Di dalam klausul sanksi dijelaskan ketentuan yang mengatur pemberian sanksi atas akibat pelanggaran dan kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan isi kontrak atau bisa disebut dengan cedera janji. Dalam kontrak ijarah mutahiyah bitamlik, klausul sanksi pada kontrak ini terdapat pada pasal 6 dalam klausul denda, pasal 10 cedera janji, dan pasal 11 dalam klausul akibat cedera janji.
Kemudian pada pasal 6 memuat klausul mengenai denda yang harus dibayarkan oleh pihak kedua apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Pada pasal 10, klausul ini pihak pertama mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Pada pasal 11, mengandung klausula menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak badai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Keterangannya dalam kontrak IMBT ini sudah sesuai. Next. Kemudian yang kelima ada klausul spesifik yang menjelaskan tentang pengaturan tentang hal-hal khusus yang dikehendaki oleh para pihak yang dituangkan di dalam akad. Di dalam kontrak IMBT tersebut terdapat di dalam kontrak pasal 2 dalam klausul pokok IMBT. Dalam pasal 7 dalam klausul tambahan, peralatan, dan pengawasan. Kemudian ada di dalam pasal 8 klausul kewajiban pemeliharaan dan pasal 12 tentang berakhirnya akad ijaroh. Tetapi keterangannya dalam kontrak IMBT yang kita analisis bahwasannya belum sepenuhnya sesuai. Kemudian yang keenam ada klausul pemilihan hukum dan domisili yang menjelaskan tentang menentukan hukum yang dipilih dalam melaksanakan dan menyelesaikan perselisihan apabila terjadi perselisihan. Dalam klausul ini juga dituliskan di mana penyelesaian sengketa akan dilakukan. Kemudian di dalam kontrak IMBT tersebut, dalam pasal 14 terdapat klausul mengenai penyelesaian perselisihan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Bila cara musyawarah tidak tercapai kesepakatan, akan diselesaikan melalui badan arbitrase. Keterangannya dalam kontrak ini sudah sesuai. Next. Baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur akad syariah. Pembahasannya yang pertama, definisi pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT. Fatwa DSN MUI nomor 112 DSN MUI 9 2017 tentang akad ijarah. Ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT adalah akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah. Yang kedua, SEOJK nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah. IMBT adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Yang ketiga, berdasarkan buku kodifikasi produk perbankan syariah lampiran SEBI No 10/31 DPBS tanggal 7 Oktober 2008 perihal produk bank syariah dan unit usaha syariah PBI nomor 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 yang dimaksud dengan ijarah mutahiyah bitamlik adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik usaha sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa dan penyewa atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa. Dalam praktik akad IMBT ini, pembiayaan IMBT adalah penyediaan kredit oleh pihak pertama yang berupa pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh yang diikuti pemindahan kepemilikan barang atau majur setelah masa sewa berakhir dengan akad jual beli. Keterangannya belum sesuai karena pengertian IMBT pada kontrak seharusnya menyesuaikan pada pengertian yang terdapat di aturan. Selain itu, seharusnya tidak menggunakan kata kredit, melainkan dituliskan pembiayaan sewa-menyewa diakhiri dengan hak opsi, yaitu dalam akad ini dengan hibah. Terus yang kedua,
objek. Yang kedua, objek. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 9 garing DSN MUI garing 4 garing 2000. Yang pertama, objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Yang kedua, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dimanfaatkan dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa harus bersifat diperbolehkan atau tidak diharamkan. Yang keempat, kesanggupan memenuhi masyarakat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah atau ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Dalam praktik akad IMBT, objek dalam kontrak ini adalah berupa mesin percetakan. Hanya disebutkan pasal 2. 1. Mustajir atau objek sewa, yaitu mesin percetakan. Keterangannya dalam kontrak ini hanya disebutkan mesin percetakannya saja, tanpa dijelaskan memberikan detail spesifikasi seperti yang tertera pada ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 9 garing DSN MUI garing 4 garing 2000. Selanjutnya sewa. Menurut PBI nomor 4, Aldira, maaf dipersingkat aja soalnya waktunya tinggal dikit. Ininya aja sih, regulasinya aja, isinya nggak usah ya. Enggak sih. Soalnya waktunya udah mau habis. Gak apa-apa, berarti singkat aja. Gak apa-apa. Disebutin PBI. regulasinya aja. Regulasinya PBI nomor 4 garing 46 garing PBI garing 2005. Dalam praktik akad IMBT, di dalam kontrak dicantumkan terkait penyerahan barang modal dalam perjanjian IMBT. Keterangannya sudah sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya melanjutkan mengenai unsur akad syariah, yaitu ujroh. Ujroh ini diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 112 tahun 2017, di mana ujroh ini merupakan upah, karena di sini konteksnya adalah kontrak IMBT, maka kelompok kami mencantumkan unsur akad syariah berupa ujroh. Di dalam kontrak ini sudah sesuai, ada pengertian mengenai definisi ujroh. Selanjutnya mengenai denda, bisa di slide. Denda ini dicantumkan di dalam Fatwa nomor 17 tahun 2000. Denda ini diperuntukkan untuk agar kedisiplinan. Lalu untuk denda ini, dana yang berasal dari denda ini diperuntukkan sebagai dana sosial. Pada praktik dalam akad IMBT yang dianalisis kelompok kami, itu sudah sesuai karena pihak pertama menetapkan denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Penetapannya juga sudah sesuai karena dalam ketentuannya atau dalam pasalnya ada dalam klausul denda itu bahwa dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Selanjutnya mengenai takwid. Takwid ini diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 43 tahun 2004 tentang ganti rugi yang besarnya tidak boleh dicantumkan di dalam kontrak dalam akad. Namun di kontrak yang kami analisis ini bahwa takwid ini disebutkan besarannya, maka belum sesuai dengan unsur syariah. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu unsur perlindungan konsumen. Yang pertama, di dalam pasal 9 ayat 1 dalam kontrak yang kami analisis, ada isi pasal yang menyimpang bahwa menanggung segala risiko yang disebabkan oleh sebab apapun juga, termasuk karena keadaan memaksa atau force majeure, itu membebankannya kepada pihak kedua. Nah, ini terjadi permasalahan karena tidak sesuai dengan klausul dalam SLJK nomor 13 tahun 2014 bahwa perjanjian baku itu dilarang. Yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal salah satunya menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen. Lalu yang kedua itu dalam pasal
6.2 pasal yang menyimpangnya yaitu adanya klausul tentang keharusan membayar ganti rugi atau takwid yang ditentukan atau yang dicantumkan besarannya di dalam akad, dan itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya melanjutkan dalam unsur pelindungan konsumen dari pasal 11. Jadi pasal 11 ini apabila terjadi suatu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 akad ini, maka dengan kesampingan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Perdata, pihak pertama berhak untuk permasalahan tidak mencantumkan isi dari pasal 122 dan 126 1267 KUH Perdata. Hal ini akan menimbulkan ketidakpahaman dan keliruan kepada pihak kedua. Solusinya harus menyantumkan dalam klausul isi pasal sehingga memudahkan para pihak. Selanjutnya yang ke nomor 4, dalam kontrak ini tidak mencantumkan klausul force majeure yang seharusnya ditambahkan force majeure, yakni keadaan memaksa yang disebabkan karena peristiwa bencana alam, pemberontakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Boleh dilanjutkan. Baik, yang kelima pasal 3 ayat 2, jika karena suatu alasan dan oleh sebab apapun barang modal musnah setelah penyerahan dan pihak pertama telah membayar harga beserta biaya untuk memperoleh barang modal tersebut, maka pihak kedua wajib membayar ganti rugi karena musnahnya tersebut pada pihak pertama dan pihak pertama tidak mempunyai kewajiban kepada pihak kedua untuk mengganti barang tersebut. Jadi dalam klausul ini mengandung klausul mengganti rugi. Ganti rugi itu dialihkan kepada pihak kedua dan pihak pertama tidak ada tanggung jawab melemparkan tanggung jawab kepada pihak kedua. Lalu solusinya seharusnya dalam klausul ini bahwa apabila barang modal musnah, ganti kerugian tidak serta-merta dilimpahkan pada pihak kedua, melainkan baiknya agar sesuai dengan ketentuan seperti Fatwa Nomor 43 Tahun 2004 tentang ganti rugi. Yang keenam, dalam unsur-unsur pelindungan konsumen dalam produk pembiayaan ijarah mutiara bitamik dan ketentuan umum dari Fatwa 27 Tahun 2002 bahwa hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Dalam kontrak ini tidak dijelaskan klausul hak dan kewajiban. Lalu solusinya mencantumkan secara terpisah dari klausul yang lain agar lebih jelas karena hak dan kewajiban para pihak sangat penting untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Lalu selanjutnya. Baik, yang ketujuh, pasal 1 ayat 3, isi pasalnya hari kerja pihak pertama adalah hari kerja pihak utama Indonesia. Pendefinisiannya kan terlalu sulit, jadi solusinya harus didefinisikan lebih diuraikan sehingga meminimalisir ketidakpahaman dan kekeliruan pada pihak nasabah. Lalu yang ke-8 pasal 5 ayat 2, dalam hal pihak kedua sebelum jangka waktu sewa berakhir ini melunasi dan menggunakan hak opsi atas barang modal, kedua belah pihak sepakat untuk menunaikan akad sewa menyewa secara keseluruhan. Dalam kalimat yang sulit dipahami, seharusnya menggunakan kata yang mudah dipahami dan seharusnya kata-kata yang mungkin kurang universal bisa didefinisikan terlebih dahulu. Baik, sudah selesai, saya balikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada presentator yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok IMBT. Selanjutnya, bagi para audiens, jika ada yang ingin bertanya, silakan open mic dan mempertanyakan dan silakan bertanya. Dan silakan bertanya. Oh, oke. Baik. Pertanyaan pertama sudah selesai. Silakan pertanyaan kedua. Langsung di end aja recordnya. Kan halu nih, halu. Recordnya langsung di end aja.